Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi mengenai metadata. Untuk materi metadata ini akan dibahas oleh 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rajab Hafidzuddin, kemudian yang kedua Mbak Anissa, dan ketiga ada Mbak Lina Tuluyun. Metadata. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai pengertian dari metadata itu sendiri, kemudian jenis metadata dan fungsi dari metadata. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dari metadata itu sendiri. Metadata adalah data tentang data atau sebuah file yang itu merupakan sebuah data yang memiliki data lain yang menginformasikan tentang file tersebut. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi itu mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file, atau data itu nantinya dalam satu basis data. Ini menurut NISO tahun 2004. Sedangkan menurut Wikipedia, metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Selanjutnya, ini menurut Putu tahun 2007, metadata are structured encode data that describe characteristic of information bearing entity to aid in the identification, discovery, assessment, and management of the described entity. Definisi ini menunjukkan bahwa metadata adalah data yang terstruktur, kemudian ditandai dengan kode agar dapat diproses oleh komputer, kemudian mendeskripsikan ciri-ciri satuan-satuan pembawa informasi, dan yang keempat itu membantu aplikasi, penemuan, penilaian, dan pengelolaan pembawa informasi tersebut. Definisi ini telah disepakati dalam Task Force on Metadata Committee on Cataloging, Description and Access dari American Library Association itu pada tahun 2007. Dari beberapa definisi tersebut, bahwa metadata adalah data yang terstruktur, ditandai dengan kode agar dapat diproses oleh komputer, kemudian mendeskripsikan ciri-ciri satuan-satuan pembawa informasi, kemudian membantu identifikasi, penemuan, penilaian, dan pengelolaan satuan pembawa informasi tersebut. Jenis-jenis definisi ini tidak membatasi metadata pada data tentang data yang diciptakan dan harus diproses dengan bantuan komputer, atau pada data yang mendeskripsikan sumber-sumber dari data digital tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai jenis metadata. Ini setiap skema metadata itu pada dasarnya berisi kesepakatan tentang tata cara mengelola data, dan di dalam tata cara ini terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama mengenai metadata deskriptif, yang kedua ada metadata administratif, dan yang ketiga ada administratif struktural. Metadata deskriptif di sini yaitu tata cara untuk menggambarkan sebuah entitas berupa dokumen atau objek digital sedemikian rupa sehingga deskripsi ini mewakili entitas yang bersangkutan dalam sebuah sistem penyimpanan dan penemuan kembali. Metadata administratif yaitu mengenai tata cara yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya informasi
Ini dalam konteks penciptaan, pemeliharaan, kepemilikan, dan hak akses serta hak pemakainya. Sedangkan administratif struktural ini metadata yang digunakan untuk merekam karakteristik sebuah objek digital sedemikian rupa sehingga secara teknis objek ini dapat digunakan secara urut. Ini menurut Putu pada tahun 2008. Selain itu, metadata deskriptif di sini juga digunakan untuk pengindekan, kemudian penemuan dan identifikasi sumber daya digital tersebut. Sedangkan yang administratif di sini metadata itu mewakili informasi manajemen untuk objek digital, baik mencangkup informasi yang diperlukan untuk mengakses dan menampilkan sumber daya serta informasi hak cipta. Sedangkan yang metadata administratif struktural ini informasi yang digunakan untuk menampilkan dan menavigasi sumber daya digital. Juga mencangkup informasi tentang organisasi internal dari sumber daya digital tersebut. Metadata struktural ini mencangkup informasi seperti pada layaknya buku yang terdiri dari beberapa bab dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi metadata. Di sini ada dua fungsi dari dua sumber yang berbeda. Yang pertama yaitu metadata memberikan fungsi yang sama seperti katalog atau layaknya katalog untuk buku. Yang mana satu, metadata itu membuat sumber daya bisa ditemukan dengan menggunakan kriteria yang relevan. Kemudian mengidentifikasi sumber daya, yang ketiga mengelompokkan sumber daya yang serupa, yang keempat membedakan sumber daya yang tak miliki kesamaan, dan yang kelima itu memberikan informasi lokasi. Sedangkan menurut IEE Computer Society pada tahun 1990, itu fungsi dari metadata yaitu yang pertama adalah sebagai sumber informasi, kemudian yang kedua information retrieval atau temu kembali informasi, yang ketiga adalah pengelolaan informasi, yang keempat manajemen hak cipta, kepemilikan, dan otentisitas, dan yang kelima adalah sebagai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang sudah saling tukar tersebut. Fungsi ini dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini menuntut suatu data agar dapat digunakan dengan mudah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, istilah metadata itu hampir sama dengan katalog dalam hal pendeskripsian dokumen atau link dari sebuah situs yang ada pada metadata tersebut. Kemudian metadata sendiri ini diperlukan atau digunakan dalam pengelolaan dan memberikan informasi mengenai komponen-komponen dokumen yang saling terkait atau terintegrasi. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya mengenai metadata. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa dan Mbak Linatul Uyun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan majukan materi punyanya Mas Rojak. Jadi kenapa sih Grab sama Gojek itu berani mengeluarkan banyak promosi? Mereka melihat data dari mana sehingga berani mengeluarkan begitu banyak promosi. Jadi promosi ini itu merupakan salah satu manfaat dari adanya metadata. Saya akan menyebutkan 7 manfaat dari metadata. Yang pertama, menembak target pasar. Jadi metadata di sini dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan target pasar yang sesuai dengan produk yang akan mereka keluarkan. Kemudian yang kedua, melihat pola beli pemakai dari waktu ke waktu. Jadi
metadata dapat digunakan oleh perusahaan untuk melihat pola pembelian seseorang dari waktu ke waktu, sehingga mereka tidak salah mengambil langkah strategis dalam marketingnya. Sebagai contoh, Giant ya, kita tahu bahwa Giant merupakan salah satu supermarket yang besar gitu, tapi sampai saat ini mereka sudah menutup banyak tokonya dari berbagai kota. Karena apa? Karena adanya perubahan dari pembelian offline ke online seperti itu. Kemudian yang ketiga, cross market analysis. Jadi perusahaan dapat mengetahui hubungan penjualan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, profil customer. Jadi metadata ini dapat digunakan untuk melihat profil customer. Jadi kita dapat mengetahui kelompok customer yang seperti apa sih yang biasanya Jadi kita dapat mengetahui kelompok customer tertentu ini itu membeli produk yang seperti apa gitu. Kemudian yang kelima, identifikasi kebutuhan customer. Jadi ketika perusahaan ingin mengeluarkan produk baru, mereka akan melakukan identifikasi kebutuhan customer. Supaya apa? Supaya produk yang mereka keluarkan ini memiliki customernya, sehingga ada yang membeli gitu. Sehingga produk yang dikeluarkan ini tidak sia-sia. Kemudian yang keenam, menilai loyalitas customer. Jadi metadata ini dapat digunakan untuk menilai seberapa loyalnya customer terhadap perusahaannya. Kemudian perusahaan juga dapat membuat program loyalitas seperti yang dilakukan oleh Grab, yaitu dengan Grab Reward, kemudian Shopee dengan Koin Shopee, dan Gojek itu dengan GoPoint gitu. Jadi program loyalitas ini digunakan untuk meningkatkan loyalitas dari pelanggan lama dan kemudian untuk menarik pelanggan baru. Kemudian yang terakhir ini informasi summary. Jadi metadata ini dapat digunakan untuk membuat laporan summary karena di dalamnya telah terdapat informasi statistik gitu. Kemudian dari berbagai manfaat yang dihasilkan dari metadata juga pastinya memiliki tantangan gitu ya. Ada 3 tantangan yang dihadapi dalam pemakaian metadata. Yang pertama, tantangannya ini dataset yang besar, heterogen dan masif. Jadi ketika kita akan menggunakan metadata, ya, datanya ini memiliki basis data yang besar, kemudian jumlah atributnya yang banyak, serta datanya ini kompleks. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengelola data dinamis. Dalam pengelolaan data ini sangat dinamis. Karena apa? Karena datanya banyak dan seringkali berubah, sehingga apabila data ini berubah mungkin telah mengakibatkan pola dan model lama menjadi tidak up to date seperti itu. Kemudian yang terakhir, signifikasi secara statistik. Baik teman-teman, di sini saya Lina Tukuyun akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang ancangan metadata dan standar metadata. Nah, untuk ancangan metadata sendiri itu menurut Smith, kajian utama dari metadata itu untuk permodelan data. Nah, dari permodelan data muncullah 2 pendekatan, yaitu yang pertama dari ilmu komputer, yang kedua dari ilmu perpustakaan. Nah, dari kedua ancangan itu dikembangkan melalui yang pertama yaitu desainer sistem arsip data yang beranjak dari ilmu komputer yang bekerja dari basis pengetahuan, kemudian berkembang dalam tradisi manajemen data. Nah, untuk pengelompokan yang pertama ini fokus kepada desainer sistem tertuju pada penggunaan data. Seperti yang sudah dikatakan oleh Creighton tahun 1994, bahwasanya metadata itu mewakili informasi yang menunjang penggunaan data. Nah, sejak masa penciptaan melalui masa pendayagunaannya. Dalam ancangan ini, setiap informasi tambahan seperti deskripsi isi, pembatasan akses data administratif yang dianggap dapat memperbaiki penggunaan data yang tersimpan itu dianggap sebagai metadata yang baik. Nah, untuk kelompok yang kedua yaitu perpustakaan, dari lembaga yang berkaitan dengan perpustakaan, beranjak dari ilmu perpustakaan, kemudian bekerja dari basis pengetahuan yang kemudian dikembangkan
dalam tradisi klasifikasi, katalogisasi, dan pengindeksian dokumen. Nah, yang kelompok kedua ini mekanisme dan sarana pengawasan bibliografis yang berorientasi pada perpustakaan kemudian diterapkan untuk mengkatalog sumber daya internet. Kemudian selanjutnya yaitu standar metadata yang dilihat dari definisi metadata sendiri, yaitu data tentang data. Nah, kemudian dari ancangan tersebut ada dua pemfokusan, yaitu dari ilmu komputer dan ilmu perpustakaan. Nah, dari ilmu perpustakaan sendiri fokus kepada data tentang data. Baik teman-teman, kita kembali ke PPT untuk standar metadata, yaitu yang untuk konteks ilmu perpustakaan itu standarnya tentang karakteristik sumber data, yang kemudian karakteristik tersebut untuk mengenali atau mengidentifikasi lokasi objek informasi dan memudahkan kolokasi isi subjek. Nah, kemudian dari ilmu komputer fokus tentang yang dimaksud standar metadata, yaitu untuk memperkuat penggunaan data sumber. Nah, maka dari itu metadata dari perspektif ilmu komputer adalah setiap informasi yang menunjang penggunaan efektif akan data, termasuk informasi yang memudahkan manajemen data, akses data, serta analisis data. Untuk selanjutnya yaitu tentang format metadata untuk sumber daya internet. Sebenarnya format metadata sendiri untuk sumber daya internet itu belum ada standar internasionalnya. Tetapi menurut Dempsey dan Harry itu menyebutkan adanya beberapa skema metadata untuk objek informasi digital, yaitu mulai dari Dublin Core hingga ke TEI. Kemudian slide selanjutnya bisa dilihat di sini ada tabel perbandingan atribut format metadata. Nah, untuk Dublin Core itu yang wajib dari intrinsik itu adanya subjek, judul, pengarang, penerbit, agen lain, tahun, tipe objek, bentuk, pengenal, hubungan, sumber, bahasa, dan cakupan. Nah, untuk URC itu yang wajib adanya pengarang, penerbit, tempat publikasi, dan untuk semantic header, US mark, IA, IFA, temples, TII header, bisa lihat sendiri tabelnya di perbandingan atribut format metadata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Jadi, menurut John McCarthy, AI itu untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin atau komputer agar dapat menirukan perilaku manusia. Ya, kedua, menurut Rick dan Knight, AI merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana membuat sebuah komputer dapat mengerjakan sesuatu yang masih lebih baik dikerjakan oleh manusia. Jadi, kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer itu sendiri dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Kemudian ada dua bagian utama untuk pembuatan sistem AI ini. Yang pertama ada basis pengetahuan, bisa dilihat di slide presentasi. Yang pertama, basis pengetahuan, knowledge base. Itu bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.
Jadi harus ada dua bagian itu dalam sistem AI. Kemudian ada tujuan tujuan adanya artificial intelligence ini. Yang pertama, membuat teknologi mesin yang lebih pintar. Jadi tujuan utama dikembangkannya kecerdasan buatan yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua, memahami kecerdasan. Tujuan ilmiah dibentuknya teknologi kecerdasan ini ialah untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, lebih teliti, dan efektif serta efisien. Adanya AI ini tentu memudahkan semua orang. Kemudian yang ketiga, membuat suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Dari segi entrepreneurial, kecerdasan buatan mampu membuat salah satu usaha mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena teknologi dengan AI akan memudahkan pekerjaan. Nah, jadi itu tiga tujuan adanya artificial intelligence. Kemudian di slide selanjutnya ada contoh-contoh AI di sekitar kita. Yang pertama, Google Assistant. Tidak asing lagi jika mendengar Google Assistant. Google Google Assistant adalah AI milik perusahaan Google yang ditempatkan di HP Android untuk menjadi asisten pemilik HP Android. Mungkin teman-teman sudah tahu ya Google Assistant itu seperti apa. Jadi dapat kita gunakan di handphone Android dengan cara mengatakan oke Google, maka sistem AI ini akan muncul. Kemudian yang kedua ada sistem AI Siri. Siri sama halnya seperti Google Assistant, hanya saja ia terdapat di sistem iOS. Siri adalah AI yang juga membantu penggunanya untuk lebih memudahkan dalam menggunakan perangkatnya. Siri juga diprogram akan menyimpulkan sebuah pertanyaan dan menyampaikan berupa sebuah jawaban kepada penggunanya. Kemudian yang ketiga ada sistem AI dari perusahaan Tesla, perusahaan mobil listrik yang berbasis di California ini menggunakan teknologi AI yang diletakkan pada sistem mobil. AI milik Tesla dapat membantu orang atau penggunanya menemukan tujuannya. Bahkan kecerdasan buatan ini dapat mengemudikan kendaraan secara otomatis. Jadi pengguna tidak perlu lagi menyetir kendaraannya. Tetap saja AI harus diprogram terlebih dahulu agar dapat menjalankan kegiatan manusia dan membantu manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ada AI beauty. Nah, apa AI beauty ini? Sangat familiar ya bagi kaum hawa kecerdasan buatan ini, karena setiap saat selfie pasti menggunakan kecerdasan buatan ini. Jadi AI beauty dapat memindai hingga 250 titik wajah untuk mengenali setiap detail pada subjek foto. Nah, jadi dia bisa bisa memindai secara detail dan membuat wajah kita menjadi berbeda. Nah, itu menggunakan sistem AI ya. Nah, kemudian ada juga contoh AI lainnya dalam aplikasi e-commerce, misal kayak chatbot atau sistem pencarian di mana ketika kita menulis kata mengalami typo atau salah tulis. Nah, AI ini dapat memproses kata yang salah tersebut dan memunculkan tampilan sesuai keinginan pengguna sebenarnya. Nah, sekian materi dari saya untuk lebih mendalam tentang AI, perannya hingga peluang akan disampaikan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Aditya Putra dari kelompok 10. Ini sini saya akan melanjutkan materi dari
materi sebelumnya mengenai konsep dasar dari AI, dia peran atau fungsi atau kegunaan dari AI di bidang marketing modern, terus ada peluang dan tantangan dari AI di perkembangan di Indonesia. Yang pertama, di mana konsep dari kecerdasan AI ini merupakan suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti kayak mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan juga melakukan prediksi. Dan selanjutnya ada peran dari si AI di bidang marketing modern, di mana AI marketing itu adalah bentuk marketing yang memanfaatkan konsep dan model kecerdasan buatan seperti machine learning digunakan mengantisipasi pergerakan pelanggan serta untuk mencapai tujuan dari si pemasaran. Bedanya di sini dengan model marketing biasa yang masih konvensional adalah penggunaan komputer dan algoritma yang lebih besar. Jadi beberapa keuntungan atau kegunaan dari AI ini, yang pertama ada promosi yang lebih strategis, di mana teknologi AI ini dapat membantu perusahaan dalam menganalisis jenis dan juga target promosi yang lebih strategis gitu. Jadi strategi yang digunakan itu akan lebih efektif dan efisien. Akses terhadap data yang luas juga memungkinkan perusahaan untuk menggali potensi yang lebih besar melalui pencarian kata kunci profil pengguna maupun data online lainnya. Jadi di sini yaitu juga melibatkan si big data untuk melakukan promosi yang agar lebih strategis gitu. Yang kedua adalah teknologi mesin pencari yang lebih pintar. Jadi manfaat teknologi ini adalah untuk mempermudah pencarian informasi dengan sangat cepat gitu. Teknologi ini itu membantu dalam menemukan pola pencarian pengguna sehingga para digital marketing atau digital marketer itu dapat lebih fokus mendalami area tertentu yang lebih diminati atau lebih spesifik gitu. Yang ketiga itu adalah lebih efisien. Sekarang itu kan banyak si perusahaan itu menggunakan layanan customer service yang dimana dia itu menggunakan chatbot. Jadi dia itu jadi si chatbot itu dapat lebih secara cepat menjawab keluhan-keluhan dari nasabah gitu. Yang selanjutnya, yang keempat, ada distribusi konten semakin dipermudah, di mana para pelaku marketing ini dapat memanfaatkan teknologi AI untuk mengambil data dan menyasar pengguna dalam jangkauan yang lebih luas gitu. Dan juga di sini itu dapat digunakan untuk menemukan calon klien atau calon pembeli atau nasabah yang menjanjikan serta mendistribusikan konten yang berkaitan dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi kan artificial intelligence itu di sini dia berfungsi sebagai semisal kalian ingin mencari apa gitu, pasti kan setelah itu dia itu sering ada muncul iklan-iklan yang berkaitan dengan apa yang kalian cari gitu kan. Yang selanjutnya ada pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi ciri khas dari AI ini kan kemampuannya untuk belajar dan juga mempelajari hal-hal yang baru dalam bidang terkait. Jadi dia itu diharapkan selalu dapat mendapatkan input atau formula dari si pengguna AI gitu kan. Jadi melalui fungsi ini tuh AI dapat belajar untuk hanya menyasar para pengguna atau klien atau calon pembeli nasabah gitu yang relevan dengan produk yang kita tawarkan itu. Pembelajaran ini tuh akan terus berkelanjutan itu dengan teknologi AI ini harus bertambah pintar dan semakin seiring waktu kan dia itu semakin berkembang gitu. Jadi sehingga proses marketing itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Yang selanjutnya itu ada teknologi pencarian visual dan pengenalan gambar, di mana saat ini tuh nggak hanya di saat coba kalian kalau mau mencari sesuatu itu pasti keywordnya itu kan dulu kan pakai typing gitu, pakai kata-kata itu. Jadi di sini tuh diharapkan dengan AI ini tuh dia tuh bisa mencari sesuatu itu hanya dengan visual atau dengan gambar gitu. Jadi dia itu dengan gambar aja kita udah bisa mendapat informasi yang yang kita inginkan gitu. Yang selanjutnya ada analisis umpan balik konsumen terhadap produk. Jadi teknologi AI ini dapat digunakan untuk menganalisis komentar-komentar maupun tanggapan atau feedback konsumen terhadap produk yang telah kita rilis gitu. Sebagai contohnya itu ada umpan balik yang maupun keluhan dari si konsumen itu dapat dideteksi melalui platform-platform media sosial gitu kan. Ini akan memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi dan juga mengembangkan produk-produk yang akan dihasilkan selanjutnya gitu kan. Jadi dia itu bisa mensortir si feedback atau umpan balik dari konsumen
yang diberikan konsumen kepada si produk yang dijual gitu kan. Yang selanjutnya ada peluang dan juga tantangan dari AI atau Artificial Intelligence di Indonesia gitu. Jadi di sini tuh ada 3 hal utama yang menjadi tantangan bagi perkembangan kecerdasan buatan di tingkat nasional atau di Indonesia. Yang pertama itu terkait dengan sumber daya manusia atau SDM. Jadi kurangnya SDM dengan keahlian memadai seperti yang misal data engineer, data scientist, data analisis akan menjadi satu hambatan yang perlu segera diatasi atau ditangani untuk dapat meningkatkan perkembangan kecerdasan buatan yang ada di Indonesia gitu kan. Yang kedua itu terkait dengan data, di mana data di Indonesia itu terutama data publik itu masih tidak terkonsolidasi dengan baik sehingga sulit untuk menemukan validasi dari si data itu tersebut. Lebih lanjut lagi, perlindungan dan mekanisme tata kelola data itu juga menjadi tantangan tersendiri karena pegiat kecerdasan buatan itu tidak mempunyai panduan yang komprehensif bagi pemproses dan pengguna data, di mana di sini itu peran pemerintah itu diharapkan agar dapat memberikan sambungan atau jembatan buat si para pelaku atau si para pegiat kecerdasan buatan yang ada di Indonesia gitu. Yang ketiga itu terkait dengan infrastruktur, di mana proses data dengan menggunakan kecerdasan buatan itu kan memerlukan perangkat yang canggih gitu kan. Jadi yang belum di Indonesia itu perangkatnya itu yang belum mumpuni, yang masih belum banyak dimiliki oleh pegiat kecerdasan buatan Indonesia, dikarenakan itu kan biayanya itu yang juga mahal itu kan. Biaya untuk infrastruktur pemrosesan itu kan cenderung lebih canggih dan juga mahal gitu. Seperti contohnya ada di mana contohnya di Indonesia itu ada 2 aktor umum atau 2 aktor besar yang bermain di sektor AI. Hampir semua aktor di sini itu meliputi sektor di sektor bisnis. Ada contohnya ada rintisan dari kata.ai dan juga Noteflug, di mana kata.ai ini tuh dia berfokus pada penyedia layanan chatbot. Sedangkan di Noteflug Indonesia itu menyediakan layanan interpretasi visual. Terus di sini ada beberapa peluang dan juga tantangan dari AI, dari perkembangan AI di Indonesia. Yang pertama dari aspek SDM yang seperti yang tadi dijelaskan, bahwa yang peluangnya itu ada investasi yang semakin meningkat di bidang kecerdasan buatan. Yang kedua berkembangnya perusahaan rintisan di bidang kecerdasan. Yang ketiga banyaknya masyarakat yang mulai tertarik untuk mendalami profesi data analisis, data scientist, dan juga data engineer. Tetapi di lain sisi dia itu ada juga tantangan di mana SDM itu kurang mampu atau kurang mumpuni untuk melakukan pengolahan kecerdasan buatan. Yang kedua tingginya biaya program pengolahan data berbasis kecerdasan buatan atau machine learning, juga deep learning. Di bagian penggunaan teknologi, di mana peluangnya itu harapan pada teknologi kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua berkembangnya kelas sosial menengah Gen X dan Gen Y yang akrab dengan teknologi digital. Sedangkan tantangannya itu adalah terkait dengan privasi dan keamanan dari si data itu sendiri. Yang selanjutnya dari aspek teknisnya itu peluangnya itu terus meningkatnya volume data yang dihasilkan oleh berbagai sektor. Yang kedua meningkatnya penetrasi internet dan pengguna telepon pintar. Tetapi di lain sisi juga tantangan itu yang pertama ada ketersediaan data, terutama data publik yang tidak terkonsolidasi. Yang kedua validitas data, tidak ada standarisasi data, database tidak lengkap. Jadi dan itu juga sistem penyimpanan dan pengolahan data itu yang masih relatif mahal. Terus ada juga penetrasi internet sebagai kanal data yang belum merata. Lalu dari aspek tata kelola pemerintah dan juga non pemerintah itu di sini sangat diharapkan adanya kontribusi dari pemerintah untuk dapat menangani atau dapat menjembatani si pelaku kecerdasan buatan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada kritik saran dapat dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.